Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Vindi Ayu di mata kuliah IMK, Interaksi Manusia dan Komputer. Sekarang kita sudah mulai memasuki ke pertemuan ketiga ya. Materi pertemuan ketiga itu tentang piranti interaktif. Oke, langsung aja ya kita masuk ke materinya. Jadi piranti interaktif ini itu ada banyak ya dalam sistem komputer ya. Jadi untuk berinteraksi dengan komputer itu diperlukan alat-alat untuk memasukkan data ya atau input device dan mengeluarkan hasil olahannya yang berupa output device. Yang pertama kita akan bahas tentang piranti input ya atau masukan. Jadi yang namanya input itu berhubungan dengan proses perekaman dan pemasukan data ke dalam sistem komputer dan memberi perintah ke komputer. Agar dapat berinteraksi dengan sistem komputer secara efektif, user itu harus mampu mengkomunikasikan keinginannya dengan cara yang dapat dimengerti oleh sistem komputer. Kemudian mengendalikan suatu kejadian dalam sistem adalah dengan membantu pengguna untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan aman, efektif, efisien, dan jika mungkin itu menyenangkan, ya. Nah, pemilihan piranti input itu harus memberi kontribusi positif terhadap penggunaan sistem. Nah, secara umum, piranti input ini yang paling tepat akan memenuhi salah satu faktor berikut, yaitu psikologi pengguna, kemudian usia pengguna itu tidak dibatasi, lalu familiar dan pengalaman. Misalnya, tugas menggambar itu membutuhkan piranti input yang dapat melakukan gerakan secara kontinu. Ya. Kemudian untuk memilih dari suatu daftar pilihan itu membutuhkan piranti input yang dapat melakukan gerakan secara diskrit. Sebagai contoh, itu masukan suara itu berguna pada situasi di mana tidak ada permukaan untuk meletakkan keyboard, tetapi dia tidak cocok dengan kondisi berderau. Nah, ini contohnya piranti masukan itu yang pertama ada keyboard ya. Tombol papan ketik atau keyboard itu dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, tombol fungsi atau function key. Yang kedua ada tombol alfanumerik ya, huruf-hurufnya alphanumeric key. Kemudian ada tombol kontrol atau control key dan tombol numerik atau numeric key. Jadi tombol angka-angkanya. Ini contohnya QWERTY ya, keyboard QWERTY kayak yang sekarang kita pakai nih keyboardnya ya. Kenapa dibilang QWERTY? Ini disebutnya dari sininya sih. Nih, ya QWERTY susunannya seperti ini, yang seperti kita biasa lihat nih, yang umumnya kita lihat, kita gunakan. Nah, ini umumnya ini orang sudah familiar dengan layout keyboard yang disebut dengan QWERTY tadi ya, yaitu susunan hurufnya itu tombol kiri atas. Nah, rancangan keyboard ini pertama kali dipakai pada mesin ketik di USA pada tahun 1874 ya. Susunan tombolnya ini dipilih untuk mengurangi loncatan penekanan tombol yang tidak sengaja pada mesin ketik manual. Misalnya huruf S, T, sama H itu diletakkan berjauhan meskipun sering digunakan bersama dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, keyboard-keyboard ini diciptakan oleh
Christopher Latham Swallows pada tahun 1870-an. Kemudian keyboard yang lain ya ada namanya Dvorak Layout ya, dia diciptakan oleh August Dvorak dan William L. Delay pada tahun 1936. Dia dirancang untuk mengurangi jarak pergerakan jari ya. Kemudian mempercepat ketikan hingga 200 ketikan per menit. Nah, penerimaannya lambat karena pemakai tidak bersedia berusaha berpindah dari QWERTY ya. Karena udah kebiasaan pakai QWERTY, suruh pindah ke yang Devorak ini orang tuh nggak bersedia. Ya, Devorak seperti ini. Jadi A, O, E, V, I ini berurutannya di sini. Ya, kita nggak ini kan nggak biasa banget ngelihatnya. Kemudian keyboard yang alfabetik ya. Dia keyboardnya ini berurut nih. A, B, C, D, E, F, G gitu kan secara alfabet. Nah, kalau yang alfabetik ini, tombol-tombol yang ada pada papan ketiknya ini dengan tata letak alfabetik itu disusun persis seperti pada tata letak QWERTY maupun Dvorak. Tapi susunan hurufnya itu berurutan seperti pada urutan alfabet. Nah, bagi pengguna yang bukan tukang ketik, barangkali tata letak ini cukup membantu ya, nyari hurufnya gampang kan. Udah berurut tuh A, B, C, D, E, F, G sampai Z kan. Tetapi dari hasil pengujiannya, penggunaan tata letak seperti ini justru memperlambat kecepatan pengetikan. Ya. Lalu ada lagi keyboard Glockenberg. Jadi operator yang sering melakukan pengetikan sering mengeluh karena adanya beban otot yang berlebihan, terutama pada jari jemari dan pergelangan tangannya. Sehingga diperlukan suatu tata letak yang dapat mengurangi beban otot yang berlebihan tersebut, yang salah satunya adalah tata letak Glockenberg ini. Contohnya seperti ini nih, keyboardnya letaknya gitu. Nah, ini papan ketik untuk penyingkatan kata. Di yang pertama ada sistemnya Palantype. Jadi sistem Palantype ini dapat merekam suara lebih dari 180 kata per menit ya. Sistem ini paling sering digunakan untuk mencatat jalannya persidangan di suatu gedung pengadilan dan sangat jarang digunakan di dalam lingkungan perkantoran ya, karena untuk merekam jalannya persidangan gitu ketiknya yang harus cepat gitu kan disingkat-singkat jadi pakainya ada yang memakai sistem Palantype ini. Kemudian ada yang sistemnya itu stenotype ya. Sistem ini itu seperti yang kita ketahui ya, steno adalah jenis tulisan singkat yang sering digunakan untuk mencatat ucapan seseorang. Jenis tulisan ini paling banyak dipakai oleh para wartawan yang mencatat hasil wawancara dengan seseorang. Ya, ini juga sama dia untuk mengetik yang singkat-singkat gitu ya. Biasa dipakai sama wartawan saat wawancara. Kemudian papan tombol numerik ya, contohnya seperti di kalkulator, di ATM, di pesawat telepon ya, atau di handphone kita ya kalau saat mau nelpon kan atau mau nge-save nomor itu papan tombol numerik. Jadi nolnya di kalau di kalkulator itu nolnya di sini. Ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan. Sedangkan kalau di ATM satunya itu di atas ya, sama kayak di telepon satu dua tiganya.
terus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nolnya di tengah ya, di antara bintang sama pagar. Nih sama kalau di ATM, nolnya juga di tengah. Nah, tadi piranti inputan. Nah, sekarang piranti penunjuk dan pengambil, ya, pointing and picking device. Jadi piranti interaktif yang digunakan untuk menunjuk atau menuding, ya, atau menempatkan kursor pada suatu posisi di layar tampilan dan untuk mengambil suatu item informasi untuk dipindahkan ke tempat lain. Nah, perbandingan atau rasio kontrol pertampilan itu adalah gerakan tangan atau respon dibagi gerakan kursor. Piranti penunjuk dan pengambil, contohnya itu yang pertama ada mouse ya. Kita ada sering pakai ya. Ini dia mouse juga dibagi ya, ada yang mekanik, ada yang mouse optik. Kalau yang mekanik itu terdapat bolanya di dalam mouse-nya ya, yang akan menggerakkan beberapa sensor ketika mouse digerakkan. Ini zaman dulu nih ya. Kalian pernah nggak pakai mouse yang masih ada bolanya? Kalau saya sih dulu pernah pakai ya. Nah, sekarang berkembang ya teknologi udah jadinya mouse optik. Jadi dia ada dua LED-nya dan ada dua lensanya untuk mendeteksi gerakan. Nah, salah satu LED ini akan mengeluarkan cahaya berwarna merah dan LED yang lain mengeluarkan cahaya inframerah. Tapi kalau sekarang lagi nih, udah berkembang lagi, udah nggak nyala tuh LED-nya ya kan, udah kayak nih contohnya punya saya kelihatan nggak? Nah, udah nggak nyala nih sekarang malah kalau zaman yang kemarin-kemarin masih LED-nya itu nyala nih. Itu lebih boros baterai ya kalau dia nyala terus. Nah, sekarang udah teknologinya yang nggak nyala. Nah, ini yang zaman dulu nih ada bolanya di dalamnya. Jadi saat kita mau geser ke kanan sama ke kiri itu harus diseret mouse-nya biar bolanya bergerak ke kiri. Terus kita geser ke kanan biar bolanya gerak ke kanan. Jadi benar-benar diseret biar bolanya itu bergerak. Kalau sekarang kan nggak mesti diseret-seret gitu kan mouse-nya. Karena udah ada sensor tadi dari infrarednya. Kemudian piranti yang berikutnya itu ada joystick ya. Gerakan kursor ini dikendalikan oleh gerakan tuas atau dengan tekanan pada tuas ya. Ada elemen-elemennya itu di joystick itu yang di sini itu sticknya ya, kayak buat pegangannya. Terus nomor dua itu di sini base-nya apa sih kayak alasnya gitu ya. Kemudian tiga nih triggernya. Ini yang di sini triggernya. Kemudian yang di sini pencetan ini extra buttonnya. Kemudian yang di sini itu auto fire switch untuk memilihnya. Kemudian 6 di sini untuk throttle. Terus 7 yang di sini itu untuk head switch. Dan yang 8 itu suction cup. Jadi biar nggak gampang geser-geser ya, dia ada suction cupnya. Kemudian yang berikutnya ada trackball. Ya, prinsip kerjanya ini sama kayak mouse, tapi beda dalam cara penggunaannya. Ya, kalau mouse kan kita genggam pakai, nah kalau si trackball ini si bolanya yang kita gerak-gerakin. Mau ke kanan ya kita geser-geser gitu bolanya ke kanan. Mau maju ya bolanya kita ke arah sini gitu. Mau mundur, bolanya kita iniin ke arah belakang. Ke kanan berarti ke arah kanan. Ke kiri ke arah kiri. Tuh. Kemudian ada pointing stick. Nah, ini prinsip kerjanya sama dengan mouse juga ya.
Dan cara penggunaannya sama dengan trackball. Ya ini di laptop-laptop zaman dulu ada nih ya yang eh Lenovo ya. Ada ininya yang apa? Pointing stick ini biasa warna merah ya nih kayak gini. Kemudian touchpad ya. Nah, ini di laptop kita pasti ada ya touchpadnya. Ya, yang bagian ini. Itu juga sama untuk ngegerakin kursor kan. Kita tinggal sentuh-sentuh aja nih di sini, di area sini. Mau ke kanan atau mau ke atas gitu kan. Atau mau semua arah gitu kan. Terus ada touchscreen. Nah, ini langsung layarnya itu bisa disentuh. Kita nggak pakai mouse, kita langsung menggunakan jari kita untuk menyentuh layarnya. Misalkan gerakan ke atas atau gerakan ke bawah, kita atau gerakan ke kanan atau kiri, terus langsung mau pilih gambarnya, langsung sentuh aja ikonnya. Ya. Lalu ada digitizing tablet atau grafik tablet. Nah, ini piranti pengambil data dalam bentuk sederetan koordinat ya X dan Y yang menentukan gerakan pena pada media digitasi. Ya, ini biasanya untuk ngegambar ya. Saat kita ngegambar di sini, itu nanti keluar di layar. Kemudian light pen. Ya, prinsip kerjanya ini adalah memantau selisih antara waktu saat elektron mulai melakukan gerakan dan pada saat lokasi tempat pena menyala. Nah, terus ada lagi pengambilan gambar yang terformat. Jadi ini dipakai untuk mengambil citra terformat. Bentuk dan format hurufnya itu sudah ditentukan. Nah, kategori piranti ini itu adalah pertama ada barcode reader yang biasa kita lihat di supermarket ya. Jadi di barang itu di produknya ada pola garis-garis hitam putih ya. Nah, itu nanti sama kasir di scan kan pakai alat yang seperti ini ya. Barcode reader nanti keluar tuh dari kode-kode itu keluar nama barangnya apa, harganya berapa gitu kan. Kemudian ada lagi magnetic ink character recognition. Ini digunakan untuk membaca karakter-karakter khusus yang dicetak dengan tinta khusus pula, ya. Karakternya itu telah dicetak dengan tinta yang dimagnetisasi oleh piranti MICR ini sehingga dapat dibaca dan diterjemahkan menjadi sinyal digital. Kemudian ada optical mark recognition atau OMR. Piranti yang membaca tulisan pensil dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dibaca oleh komputer dengan bantuan refleksi optik dengan mengenali ketebalan tulisan. Nah, ini zaman dulu kita waktu zaman sekolah ya. Atau mungkin ada masih beberapa kampus juga yang ujiannya masih seperti ini. Jadi saat UTS atau UAS ya. Ujiannya masih pakai kertas yang OMR itu yang kita ngebulet-buletin, hitem-hitemin A, B, C, D, E itu ada bulatan-bulatannya tuh. Kalau kita mau pilih A ya A-nya yang dibuletin ya kan yang dihitem-hitemin. Kalau mau pilih B ya B-nya yang dibuletin. Terus biasanya pensilnya harus yang 2B ya. Terus nggak boleh keluar garis, harus rapi. Makanya zaman dulu ada tuh penggarisannya ya Faber-Castell nyediain tuh penggarisan untuk cetakan OMR biar rapi kita ngabuletinnya gitu. Terus juga kertasnya ya nggak boleh ini apa sih ngebekas ke belakang gitu ya, cembung ke belakang gitu nggak boleh harus masih tetap rata. Makanya harus pakai zaman dulu alasnya kalau nggak papan lapangan
atau kaca ya, pakai kaca tuh. Jadi biar nggak terlalu neken ke bawah tuh. Kalian masih ngerasain nggak ujian pakai OMR? Lalu ada optical character recognition. Jadi piranti ini dapat membaca teks dengan mengkonversikannya ke dalam kode digital ya. Dapat mengubah teks menjadi suara atau juga bisa merekam naskah. Ya, alatnya seperti ini. Kemudian ada kode QR atau QR code. Nah, ini adalah bentuk evolusi dari kode batang atau barcode tadi ya. Dari satu dimensi menjadi dua dimensi. Caranya itu melakukan scan melalui koneksi internet dengan kamera ponsel pintar atau smartphone ya. Ini udah familiar ya. Kadang kalau kita mau bayar di resto-resto kadang suka pakai kris ya kan. Nah, itu QR code kan. Atau kita mau datang ke acara-acara ilmiah gitu, misalkan datang ke seminar, suruh absen nih di depan, udah pakai QR code, tinggal di scan aja, ntar kita input absensi gitu misalkan. Atau di mana-mana ya, pokoknya kita mau naruh link apa, kita konversi jadi QR code itu bisa. Nanti tinggal di scan, nanti langsung menuju ke websitenya. Kemudian piranti berikutnya adalah piranti pengambil gambar tak terformat. Kalau tadi kan terformat, nah sekarang tak terformat. Nah ini dipakai untuk mengambil gambar atau citra yang belum memiliki format baku. Jadi kategorinya itu yang pertama ada image scanner. Nah ini piranti ini dapat mengambil masukan data gambar, foto, bahkan juga tulisan tangan. Ya, hasilnya itu kemudian diubah menjadi isyarat digital. Lalu yang berikutnya ada kamera digital. Ini mengubah citra optik ke sebuah replika film atau elektronis. Dia menggunakan lensa untuk membuat citra dari sebuah objek. Ya, ini biasa kita pakai ya di handphone kita pun udah kamera digital ya kan. Kemudian berikutnya pembaca retina mata. Nah, ini berfungsi membaca retina mata dan menghasilkan identitas retina mata. Kemudian piranti berikutnya itu piranti gerakan ya. Piranti yang digunakan untuk memantau gerakan manusia yang banyak dimanfaatkan pada VR atau virtual reality. Yang pertama itu ada headset. Jadi piranti yang dipasang di kepala menutup mata yang digunakan untuk menangkap dan merekam gerakan kepala serta menayangkan berbagai macam gambar ke mata pemakainya. Terus ada glove ya, sarung tangan ini dinamakan glove. Jadi pirantinya itu berbentuk sarung tangan ya, yang dipakai untuk merekam jenis serta kekuatan gerakan jari dan tangan dari user. Ini dia glove-nya Virtual Technologies in. Lalu layar ya, layar tampilan itu terdiri dari pengingat digital atau frame buffer dan pengendali tampilan atau display controller. Kalau pengingat digital itu citra yang akan ditampilkan ke layar itu disimpan sebagai matriks nilai elemennya, menunjukkan intensitas dari citra grafis yang akan ditampilkan. Sedangkan kalau display controller itu berfungsi untuk melewatkan isi pengingat digital dan mengolahnya untuk ditampilkan ke layar. Nah, ini gambar
monitor. Ya, zaman dulu masih pakai tube ya, atau CRT ya, cathode ray tube ya. Jadi pada pengingat digitalnya, citra grafis ini ditampilkan sebagai pola bit ya. Dengan mengolah pola bit menjadi piksel, terus untuk gambar hitam putih, warna hitamnya itu menggunakan bit 1 dan warna putih itu bitnya 0. Lalu ada pengolah tampilan ya, display processor. Jadi bagian ini yang mengolah pola bit dari pengingat digital menjadi tegangan analog, yang kemudian akan membangkitkan elektron yang digunakan untuk menembak fosfor pada layar tampilan. Adapter tampilan yang banyak digunakan untuk komputer-komputer pribadi adalah ada yang namanya monochrome display adapter, ada color graphic adapter. Nah, kalau yang kita biasanya itu VGA ya, video graphic array ya. Nah, ada juga udah yang makin maju lagi udah pakai SVGA ya, Super Video Graphic Array. Extended Graphic Array, Super Extended Graphic Array, dan Ultra Extended Graphic Array. Nah, tampilan di layar itu tuh ada tipe-tipenya ya. Jadi berdasarkan jenis-jenis adapter yang tadi disebutkan ya, itu dikenal pula beberapa jenis layar tampilan yang bisa dipakai bersama-sama dengan salah satu dari adapter tampilan di atas. Nah, layar tampilan ini bisa dikelompokkan ke dalam tipe yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada Direct Drive Monochrome Monitor. Nah, tipe layar ini biasanya dipakai untuk adapter dari jenis MDA atau EGA ya. Layar tampilan jenis ini hanya menyajikan warna latar depannya ya atau foreground dan warna latar belakangnya atau background. Kemudian Composite Monochrome Monitor itu tipe layar ini digunakan bersama-sama dengan adapter dari jenis CGA ya. Jadi tipe layar ini hanya bisa menyajikan sebuah warna latar depan dan hanya dapat digunakan bersama-sama dengan adapter dari jenis CGA. Nah, saat ini layar dengan tipe ini sudah jarang ditemui karena resolusinya dan jumlah yang dapat ditampilkannya itu memang tidak banyak, ya. Jadi udah nggak dipakai. Kemudian composite color monitor. Jadi tipe layar ini dapat menghasilkan teks dan grafik berwarna ya. Meskipun demikian, tipe layar ini mempunyai resolusi yang jelek sehingga gambar yang dihasilkan itu kurang bagus ya. Tipe layar tampilan ini harus digunakan bersama-sama dengan adapter dari jenis CGA. Nah, lalu ini ada RGB ya, Red, Green, Blue Monitor. Nah, ini tipe layar ini lebih dikenal dengan sebutan RGB Monitor ya. Nah, dari singkatan Red, Green, Blue ini. Nah, tipe layar RGB ini ya lebih baik dibanding dengan Composite Color Monitor karena layar tampilan ini memproses isyarat warna merah, hijau, dan biru itu secara terpisah. Dengan begini, teks dan grafik itu yang dihasilkan pun jadi lebih halus. Kemudian variabel frekuensi. Nah, adapter tampilan yang berbeda ini seringkali membangkitkan isyarat yang berbeda pula, sehingga ada beberapa layar tampilan yang tidak bisa dipasang dengan adapter tertentu.
Layar tampilan ini memungkinkan kita untuk menggunakan adapter tampilan yang berbeda. Sehingga apabila ada teknologi adapter penampil yang lebih baru, itu kita tidak perlu layar tampilan yang baru. Oke, materinya sudah selesai. Jika ada yang belum paham, kurang jelas, boleh ditanyakan di ruang diskusi pertemuan 3 ya. Kemudian untuk pertemuan 3 ini ada tugas ya, tugas individu. Jadi ingat tugas individu gimana? Tidak boleh sama ya. Nah, ini kalian cari tahu piranti apa saja yang terdapat di sekitar yang ada dan pernah kamu gunakan, ya. Jadi kamu foto piranti tersebut, kemudian berikan penjelasan mengenai cara kerja piranti tersebut serta kegunaannya, ya. Piranti-pirantinya itu di luar dari yang ada di slide, ya. Di luar slide. Jadi kalau yang udah ada di slide ya jangan kalian taruh di tugas ya. Kayak mouse kan udah ada. Jadi jangan ditaruh lagi tuh mouse di tugas ya. Pokoknya yang di luar slide. Tadi slide banyak nyebutin kan kayak keyboard, mouse dan lain-lain tadi. Nah, itu kalian di luar itu ya pirantinya. Kalian foto lalu berikan penjelasan cara kerjanya dan kegunaannya. Oke, dikumpulinnya minggu depan ya di ruang tugas pertemuan 3. Baik, untuk materi pertemuan 3 ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.